Halo guys, perkenalkan saya Roy dari Forum Komunitas Ekspor Bandung. Saya akan mensurvei kelayakan UMKM di bidang snack. Untuk selengkapnya, yuk ikuti saya. Oke guys, saya sudah menemui pemiliknya. Langsung saja kita wawancarai. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Oke, sebelumnya saya akan bertanya Pak, dari sekian banyak pemilik usaha yang ingin saya temui, rata-rata dari mereka itu sibuk Pak. Sedangkan Bapak saya lihat memiliki banyak waktu luang. Nah, rahasianya apa sih Pak? Silahkan dijelaskan. Ya, jadi rahasianya sebenarnya sederhana ya. Jadi setiap kita mempunyai usaha itu memang kita nggak terlepas dari orang lain ya. Jadi itu intinya. Jadi usaha ini kita bangun dari nol itu memang saya selalu membagikan pekerjaan itu kepada orang lain selagi masih bisa dibagikan ya. Contohnya waktu kita masih posisi nitip di warung-warung itu, untuk ngemasnya aja kita serahin kepada ibu-ibu tetangga gitu yang untuk melakukan pengemasannya gitu. Nah, jadi mulai kita mempunyai satu toko, satu karyawan. Nah, hingga sekarang itu memang udah menjadi tradisi saya, kebiasaan saya itu ya. Setiap pekerjaan itu kita bagikan kepada karyawan. Jadi mereka juga memiliki job desk masing-masing. Jadi kita sebagai ownernya bisa melakukan pekerjaan yang lain. Nah, seperti itu dia. Jadi itu mungkin kata kuncinya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Iya. Bagaimana awal mulanya Bapak lebih memilih usaha ketimbang bekerja Pak? Ya, jadi kalau dibilang memilih sebenarnya bukan pilihan ya, tapi karena keadaan ya. Kita Bapak selaku cuma lulusan SLTA yang memang ya nggak mungkin dapat pekerjaan yang bagus ya, jadi cuma bisa kerja di pabrik sebagai karyawan gitu ya. Nah itu dia, jadi setelah kita hampir 10 tahun kerja ya mungkin kan kejenuhan itu sudah mulai timbul dan juga sudah merasa pendapatannya udah nggak cukup gitu. Nah jadi dari situlah apa yang harus kita lakukan nih gitu kan. Nah jadi kepinginlah kita mencoba usaha gitu. Jadi kalau dibilang tadi milih ya itu usaha yang kita coba gitu. Nah itu kira-kira. Wah, sungguh menginspirasi sekali Pak ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Bapak kenapa lebih memilih usaha snack ketimbang usaha lain Pak? Silakan. Ya, jadi kalau tadi ditanya mengenai pilihan, nah sebenarnya itu juga keadaan juga ya situasinya ya. Jadi kalau namanya kita itu sebagai karyawan ingin berpindah dari status karyawan menjadi seorang pengusaha, nah karyawan kan nggak punya modal, nggak punya skill ya, nggak ada pengalaman juga nggak ada gitu kan, namanya kerja di pabrik. Namun kalau kita tadi, jadi kita tinggal memilih gitu. Nah kita mau pilih usaha apa nih? Nah jadi kalau umpamanya kita masih kerja punya usaha juga. Nah kalau umpamanya tadi contohnya kita usahanya tukang sayur gitu kan. Nah tukang sayur yuk otomatis kita itu harus belanja pagi-pagi gitu kan. Nah terus jualnya juga pagi sedangkan kita kerja gitu. Jadi bentrok gitu. Kemudian kalau kita mau jual sembako gitu. Nah kalau jual sembako segala macamnya kan biayanya modalnya besar gitu. Karyawan mana punya modal ya kan. Nah dan seterusnya mungkin usaha lain juga yang nggak cocok gitu. Makanya itu kita coba untuk menjual snack gitu. Nah jadi kita pilihan snack itu tadi kan dia itu bisa kita lakukan sambil kerja gitu. Nah bahkan snack juga bisa kita bawa ke tempat kerja gitu. Nah itu dia yang menjadi prinsipnya bahwa memang snack ini nggak bakalan ada matinya gitu. Karena selama orang hidup gitu, menurut saya itu orang pasti tetap akan mau makan snack gitu, makan makanan ringan gitu. Nah apalagi tradisi budaya kita gitu yang udah menjadi budaya itu untuk apa namanya menyediakan cemilan di tiap-tiap rumah. Nah, mungkin itu dia, makanya saya pilih bisnis. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Bapak sudah berapa lama usaha di bidang ini Pak? Ya, jadi kalau usia toko kita udah sampai 15 tahun ya. Nah, jadi kemarin itu genap bulan 6 kemarin itu kita udah merayakan ulang tahun yang ke-15. Nah, jadi kita mulai dari nol ya, seperti yang saya bilang tadi. Saya mulai dari nol, mulai dari merintis dari nol itu tadi. Setelah 7 tahun dan baru saya mulai resign dari tempat kerja. Nah, jadi kira-kira kalau saya pure untuk mengelola usaha ini 8 tahun lah. Nah, begitu kira-kira tuh. Oke. Setelah saya lihat-lihat Pak, sepertinya produk yang Bapak jual cukup banyak. Ada berapa varian produk sih Pak yang Bapak jual di sini Pak? Ya, jadi sampai saat ini kita hampir 250 macam dari 45 pabrik yang mensuplai rutin ke tempat kita. Nah, itu dia. Oke Pak.
Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Nah, untuk produk-produk ini bagaimana Bapak cara menjualnya Pak? Silahkan jelaskan. Ya, jadi kita ini kan semua ini bal-balan ini memang udah kemasan dari pabrik ya. Jadi kita di sini selain kita jual bal-balan untuk toko-toko mitra kita juga melakukan repacking. Nah, jadi supaya buat contoh bagi pelanggan dan toko-toko mitra kita, jadi mereka juga bisa mengikuti gitu kan. Nah, jadi biar lebih jelasnya di sebelah sini khusus buat yang sudah di repacking. Yuk kita lihat di sana yuk. Jadi seperti inilah yang kita lakukan pemasarannya. Jadi apa namanya, kita buat kemasan yang serba 10.000. Nah seperti ini dia nih, kan ya, serba 10 ribuan ya. Nah selain yang 10.000, kita juga bikin kemasan yang kecil ya, yang 2.000-an. Nah jadi biar terjangkau gitu. Nah jadi ini yang 10.000 kurang lebih sehari bisa hampir 500 sampai 1.000 bungkus yang laku. Kemudian kalau untuk yang kemasan yang 2.000-an kurang lebih hampir 5.000-an sehari gitu. Jadi itu mereka beli kemudian jual lagi. Nah seperti itu yang kita lakukan pemasarannya gitu ya. Pak, setelah saya lihat cukup menarik ya Pak. Dari sekian banyak produk-produk juga, dari yang 10.000 sampai yang 2.000. Nah itu butuh promosikan Pak ya. Iya. Nah bagaimana cara Bapak mempromosikan produk-produk Bapak agar bisa dijangkau oleh orang-orang di luar Jakarta? Silakan. Ya, jadi di zaman digital sekarang kita itu memang telah melakukan penawaran di internet gitu. Jadi kita lakukan di media sosial juga gitu ya, juga di internet gitu ya. Kemudian selain itu di e-commerce juga kita pasarkan. Nah seperti itu. Jadi mereka biar tahu gitu, biar mereka bisa gitu melihat produk-produk yang kita jual. Nah begitu dia. Sangat menginspiratif Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir Pak. Apa saja upaya yang Bapak lakukan agar bisnis Bapak bisa berkembang? Silakan Pak. Ya, jadi kalau untuk untuk pemasarannya itu memang kita itu lakukan ada 3 program yang kita sekarang buat ya. Nah, jadi itu sebenarnya dari dulu, cuma sekarang sudah kita maksimalkan ya. Contohnya yang pertama kita buat itu merekrut karyawan ya. Jadi kita rekrut karyawan, kemudian kita akan bimbing dan bina dia selama 2 tahun. Nah, jadi selama 2 tahun artinya setelah 2 tahun mereka kita arahkan untuk membuka toko sendiri. Nah, jadi terus dari mana ya? Jadi itu kalau umpamanya 1 tahun kita wajibkan dia harus menabung minimal 1 juta. Jadi dari gajinya gitu ya. Nah, jadi setelah 2 tahun artinya 24 bulan, berarti 1 juta dikali 24 mereka sudah punya tabungan 24 juta. Nah, jadi dengan 24 juta itu mereka sudah punya tabungan itu dan sudah bisa sewa tempat dan sudah bisa dia itu untuk beli peralatannya minimal gitu. Peralatannya udah cukup. Nah, modalnya kita yang bantu gitu, modal barang artinya ya, kita bantu modal barang. Nah dengan catatan mereka tanpa bunga dan mereka juga nanti kembalikannya dicicil sebulan dari keuntungannya 1 juta. Nah, jadi dalam kurun 24 bulan mereka itu sudah bebas, sudah punya usaha sendiri. Nah artinya kerja 2 tahun mereka sudah punya toko gitu, jadi nggak jadi karyawan lagi. Nah seperti itu kira-kira. Untuk yang kedua kita juga punya program yaitu dimulai dari 1 juta. Itu artinya bagi siapa saja yang ingin berbisnis snack ini dengan modal 1 juta, nah itu kurun waktu 1 tahun sesuai dengan presentasi yang udah kita arahkan, kita bina, kita bimbing, maka dalam waktu setahun itu omset per bulannya itu dia sudah bisa memutar uangnya minimal itu tadi 6 juta, minimal 6 juta. Nah jadi kita wajibkan dia itu tiap bulan untuk menyimpan keuntungannya minimal 20%. Nah, jadi dengan kata lain, selama 1 tahun bila dia memang serius, nah dia udah berhak untuk membuka toko dan dia juga dari keuntungan yang disimpan itu tadi sudah bisa untuk menyewa tempatnya. Nah, jadi untuk barangnya bisa kita berikan bantuan dengan caranya dicicil minimal
1 juta 1 bulan. Nah seperti itu. Jadi mereka juga ya itu tadi bisa langsung dari pengecer bisa memiliki usaha toko sampai punya toko. Nah seperti itu. Dan yang terakhir yang ketiga ya ada juga sekarang kalangan yang banyak itu tadi punya modal tapi dia kan nggak tahu caranya. Nah jadi kalau mereka yang kategori seperti itu kita akan bimbing gitu. Nah kita berikan semua estimasinya, cara jualnya, dan untuk mencari toko yang tepat pun kita arahkan. Nah tapi untuk khusus mereka kira-kira sampai 6 bulan tuh baru kita berikan modalnya gitu. Jadi kalau dia buka toko lagi, nah kita berikan modalnya. Dia buka toko lagi, kita yang modalin. Nah seperti itu 3 program yang kita buat untuk supaya sama-sama mencapai kemajuan, sama-sama mencapai perubahan yang lebih baik. Nah itu kira-kira yang kita lakukan selama ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, sangat inspiratif sekali Pak, dan juga sangat bermanfaat bagi penelitian saya untuk nanti survei jadi ke depannya. Nah wawancaranya akan kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.